selalu terbaik buat Tuhan. Iya, silakan kembali. Selamat pagi, saudaraku sekalian. Baik, selamat pagi. Selamat tahun baru. Ya, Tuhan Yesus memberkati, dan saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita di tahun 2020, Tuhan yang sama juga menyertai kita di tahun 2021, ya. Amin. Ya, secara kekuatan berkat Allah tidak pernah berhenti, maksudnya tidak pernah berkurang. Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, greget kita kepada Tuhan menentukan sekian persen yang kita mengalami apa yang Tuhan janjikan, betul nggak ya? Karena kita katakan Elia, Alkitab kata Elia manusia biasa, tapi dia bersungguh-sungguh berdoa. Garis bawahi bersungguh-sungguh. Tuhan menghargai sekali kesungguhan seseorang kepada dia. Dia bilang Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, nggak jauh beda. Ada kelemahan, ada kelebihan. Tetapi dikatakan kelebihan dia bersungguh-sungguh berdoa. Dan dia berdoa supaya hujan tidak turun, dan memang hujan tidak turun. Dia berdoa hujan turun, dan hujan turun teruskan. Jadi tolong garis bawahi yang namanya sungguh-sungguh itu. Dan saya percaya bahwa kasih Allah semua sama rata, kepada orang berdosa juga, kepada orang jahat juga, kepada kita juga sama. Tapi respon kita kepada dia yang berbeda-beda itu menyebabkan apa yang dia janjikan akan digenapi. Amin? Ada amin? Ya, tadi Mbak Yus sampaikan bahwa dibilang kita akan menuai, orang menabur dengan cucaran mata akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, perenungan saya beberapa hari ini ada yang lebih dahsyat lagi, dikata kamu akan menuai dengan apa yang tidak kamu tabur sebelumnya. Haleluya. Betul nggak? Yuk kita buka ya. Kita buka ya. Iya, kita buka dari Yohanes pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38, saudara sekalian. Yuk kita baca bersama-sama ya. Satu firman Tuhan juga, rekan-rekan yang dari luar negeri juga, kita yang tidak bisa hadir juga kita sama-sama ya. Oke, Yohanes pasal 4 ayat yang 35. Ayat 35, dan Bapak Ibu sekalian baca ayat 36, 38. Bukan kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ayat 36 bersama-sama keras. 1, 2, 3. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Ayat 37 kembali bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Ayat 38. 1, 2, 3. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usahanya. Katakan amin. Jadi Tuhan Yesus ngajari, yang normalnya kalau kau nabur kau pasti nuai. Gak mungkin kau nuai kalau tidak menabur. Itu yang normalnya. Ya itu normalnya. Abnormalnya, saudara sekalian, dia katakan begini, saudara. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usahanya. Amin. Nabi-nabi sebelumnya mengusahakan dalam doa-doa mereka, kerinduan mereka kepada Tuhan, bahkan apa yang dikerjakan di Yesus. Nah, bagian kita adalah mengerjakan, melanjutkan pergerakan mereka, betul nggak? Kalau tanpa kita mereka nggak sempurna, tanpa kita mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kan perjalanan iman juga demikian. Ada pahlawan-pahlawan iman luar biasa. Tanpa kita mereka nggak ada apa-apanya, betul nggak? Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Jadi mereka adalah orang-orang luar biasa. Mereka, Abraham orang luar biasa, Daud orang luar biasa, Gideon luar biasa, karena iman kepada Tuhan. Lah kita juga karena iman luar biasa juga, betul nggak? Kurang keras samainya. Kurang keras. Ya karena mereka berkenan karena iman, kan, betul nggak? Mereka bertindak dengan iman, betul nggak? Pada zaman mereka dengan iman, dengan tidak dengan iman, mujizat terjadi. Abraham, Ishak, Yakub, selesai mereka. Mereka sudah ke sorga, tapi kita belum selesai. Kita ada di muka bumi sekarang. Kita melanjutkan pekerjaan mereka, dasarnya iman, betul nggak? Ada amin. Jadi sehingga kalau mereka buat perkara besar, kita juga buat perkara besar. Gak jauh beda, betul nggak? Karena nyantel imannya kan kepada Allah yang sama, betul nggak? Bukan karena perbuatan baik kok, betul nggak?
Ya, sehingga saya percaya bahwa ke depan kita bukannya menabur dan menuai, tapi kita akan menuai dari apa yang tidak kita upayakan sebelumnya. Kenapa? Karena sebelumnya hamba-hamba Tuhan sebelumnya dalam pergerakan sebelumnya sudah berdoa, sudah bersungguh-sungguh. Kita sekarang melanjutkan dan menyelesaikannya. Ada amin saudara sekalian. Ada amin. Tapi tolong dengan nilai-nilai yang luar biasa. Iman mereka, kita punya iman, betul nggak? Yang lebih kerennya iman mereka bukan kita hanya memiliki iman mereka. Kita punya iman bukan hanya iman dalam Kristus Yesus. Imannya Kristus Yesus, betul nggak? Makanya dia katakan, kamu akan melakukan hal yang kulakukan bahkan lebih besar daripada yang dikerjakan oleh Yesus. Hanya karena iman kepada Yesus. Hanya iman Yesus Kristus. Ya? Ada amin? Ya, kasih tahu kiri kanan, kamu akan menuai di tempat dimana kamu tidak mengusahakan sebelumnya. Iya. Ya. Jadi ini melanjutkan. Sekali lagi, mari kita lihat firman Tuhan lagi, Saudara. Yohanes, Yesaya pasal 60. Ini akan melanjutkan, ya. Yesaya 60 ayat yang ketiga, ya. Saya sudah sampaikan sebelumnya ini di tempat ini. Yesaya 60 ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi nanti saudara bukan 2-3 orang yang bertobat. Kita bukan lagi menghayal 1-2 orang. Kita menjala, betul nggak? Ya, karena makanya Yesus berkata kepada Petrus, jadilah penghayal ikan, bukan begitu kan? Dia jadi penjala manusia, berarti banyak, betul nggak? Setuju dengan saya? Jadi kita bukan menjala, dan lebih keren lagi dalam Yesaya 63. Kita bukan menjala, dia bilang bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada kita. Ini enggak karena pendidikan kita, enggak ada kehebaran kita, hanya karena kita punya Yesus, betul enggak? Jawabannya kan Yesus, bukan kita, betul enggak? Bukan karena kita punya banyak pengetahuan firman Tuhan, bukan karena kita hebat, enggak, semata-mata karena kita hidup dalam Kristus dan kita punya Kristus, saudara. Paham ya? Nah, oleh karena itu sekalian saya ingin sampaikan kebenaran ini, bahwa yang terbesar dari semuanya adalah kasih. Dan apa yang mendorongkan Yesus untuk mengerjakan banyak hal adalah karena ada internal driving force, ada sesuatu yang bergerak dalam diri dia, yaitu kasih yang sempurna. Satu firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-9 ayat 36. Matius pasal yang 9 ayat yang ke-36. Iya. Haleluya. Saya baca 35, saudara 36, 37. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Melihat maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat 38 lebih keras. 1, 2, 3. Iya, kita ini bicara soal pengurapan. Ya, Alkitab katakan di 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus pergi keliling kota, desa, melenyapkan sakit penyakit, mengusir setan, saudara. Loh, kok bisa, saudara? Hanya semata-mata, saya mau lihat rahasianya tuh. Ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi satu yang menggerakkan Yesus memberitakan Injil adalah dia digerakkan oleh sebuah belas kasihan. Wih, keren, belas kasihan. Makanya saudara sekalian, itu luar biasa. Ketika dilihat orang sakit, dia nggak tega itu orang sakit. Dan ketika dia orang sakit, dia nggak pernah konseling itu orang sakit. Dia bilang, dosamu sudah diampuni. Betul nggak? Hanya gitu dia bilang gitu ya. Ya, dosamu sudah diampuni, terus kemudian pulanglah, angkatlah tilammu, sembuh. Betul nggak?
Dia kata, kenapa? Karena ada kuasa, yaitu belas kasihan yang menjamah orang lumpuh, yang menjamah orang buta, saudara sekalian. Jadi ada kuasa belas kasihan. Nah, kuasa belas kasihan adalah dimulai daripada setiap kita hidup di dalam kasih. Mari kita lihat Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15. Ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Iya. Ayat 9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian jugalah aku telah mengasihi kamu. Tinggal di dalam kasihku itu. Ya, keren abis. Dia bilang gini, saudara. Seperti Bapa mengasihi aku, dan aku tinggal dalam kasih Bapa itu. Dan aku mengasihi kamu. Sehingga dia bilang gini, dosamu diampuni, sakit penyakit disembuhkan. Hanya karena dia tinggal dalam kasih, betul nggak? Coba kalau dia tidak dalam kasih, saudara. Saya mau kasih tahu, kalau dia tidak tinggal dalam kasih, ngelihat modelnya Petrus yang begitu modelnya, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi seolah ngegebukin Yesus dari belakang. Betul nggak? Dia bilang kalau semua orang kabur nggak apa-apa, lah aku nggak mau kabur. Yesus pasti katakan, wih ini orang sungguh-sungguh banget sekali. Tiba-tiba dia menyangkal Yesus. Pasti bilang gini, ini anak kurang ajar gitu. Ini orang nggak bener gitu loh. Tapi Yesus nggak mengatakan demikian. Ketika Petrus gagal, Yesus bilang dengan tegas kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku gitu loh. Ya Petrus susah ngomong. Dia bilang, aku mengasihi kamu Tuhan, tapi aku sudah pernah gagal gitu loh. Dan dia bilang gini, ya sudah kalau kamu sudah gagal, habis cerita kamu. Nggak ada lagi cerita kamu. Tapi Yesus nggak mengatakan demikian. Dia bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Loh kenapa? Saya ulangi kembali ayat 9-nya. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian aku mengasihi kamu. Sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Kayak gitulah Yesus mengasihi Petrus. Wow. Sehingga dia bilang gini, oke kalau gitu, supaya nanti ada banyak kejahatan dalam hidupmu, kesel dengan orang, dongkol dengan orang, tolong tinggal dalam kasih itu. Loh kenapa? Supaya ketika kau melayani orang lain, dengan belas kasihan itu menyebabkan kuasa mengalir gitu loh. Haleluya. Ya, bagi misalnya ada orang misalnya, ada seorang yang sakit perdarahan. Dia bilang gini, asal ku jamah saja jubah Yesus sembuh. Dia merangkak gitu ya untuk menjamah Yesus. Terus kemudian bagi Yesus, oh ya nggak apa-apa. Dia pun ditolong gitu. Tapi kalau ada seorang yang pernah meninggalkan Yesus, kalau dia tidak punya kasih Bapa, dia bilang ini, yang ini oke, ini nggak oke, betul nggak? Dia beda-bedakan. Kenapa harus dibeda-bedakan? Karena kasihnya terbatas. Tapi dikatakan sama seperti Bapa mengasihi aku, kayak gitu aku mengasihi kamu gitu. Nah Yesus bilang gini, ayat 9, tinggallah dalam kasihku itu, supaya kamu juga mengasihi yang lain gitu loh. Supaya nanti kalau kau pelayani digerakkan oleh kasih itu tadi gitu loh. Wah, saudara pernah nggak jengkel dengan orang gitu? Nolong orang, ada A, si B. Ini orang baik. Saudara tolong. Ya, lega nolong dia. Tapi ada orang menyebalkan, ngeselin gitu loh. Mudah nggak nolong dia? Saya nanya, mudah nggak? Nggak mudah. Ya misalnya istri saya, dia dosen. Kalau lihat mahasiswa yang pinter nih orang, cerdas, hebat, enak betul nggak? Tapi yang kurang cerdas, males lagi, kudu ditekek, betul nggak? Iya kan, betul nggak? Dan dunia harus mengatakan bahwa orang yang cerdas, yang pinter harus dihargai. Yang kurang cerdas nggak boleh dihargai, betul nggak? Setuju nggak? Nah Tuhan kita ingin masuk kita ke sana. Oleh karena itu saya ingin jelaskan, yang terbesar daripada semuanya adalah kasih. Kita buka 1 Korintus 13. Supaya kita terus stay di situ ya, tinggal di situ. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Sebentar. Saya mau keluarin dari bahasa yang lain sekalian. Mari kita baca 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai
ayat yang ke-13. 1 ke 13 ayat pertama ayat 13. Oke, kita baca bersama-sama. Saya ayat pertama surah ayat kedua. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ayat 2 yang keras bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sekarang kita baca ayat yang ke-8, 9, 10 bersama-sama. 1, 3. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Sekarang kita baca 13 bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah 13 bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus, jemaat ini punya karunia luar biasa. Ya, tetapi Paulus ingin menjelaskan kepada mereka, itu harus digerakkan oleh kasih gitu loh. Ya, sehingga dia bilang begini saudara sekalian di ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ya, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang gemerincing. Jadi sekalipun saya punya bahasa apa, bahasa malaikat, tapi kalau nggak punya kasih, nggak ada artinya gitu loh. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mempunyai mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saya punya lakukan untuk mukjizat, karunia iman ada, memindahkan gunung, tapi kalau saya nggak punya kasih dikatakan, ya nggak ada artinya. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun aku tidak ada faedahnya bagiku, tidak ada faedahnya. Jadi seluruh karunia iman, pengorbanan yang kita kerjakan tanpa didasarin kasih, nggak ada artinya saudara sekalian. Jadi penting kita pahami saudara sekalian. Nah, Tuhan ingin sekali kita memahami ini supaya ketika digerakkan oleh sebuah kasih, saudara, maka kita akan mengalami kuasa belas kasihan. Dan kuasa belas kasihan inilah merupakan pengurapan buat kita, saudara sekalian. Dan pengurapan itu membuat kita efektif untuk melayani Tuhan dan jiwa-jiwa, saudara sekalian. Saya lihat Yesus, dia bilang, ngelihat orang banyak itu dia penuh belas kasihan. Lihat orang sakit dia penuh belas kasihan. Lihat perempuan sakit berdarah, ada orang yang dari Syro-Fenisia disembuhkan sama dia. Dia bilang gini, enggak. Dia bilang, enggak mungkin saya kasih makan sama kamu, anak duluan baru kamu gitu. Ya enggak apa-apa gitu loh. Tapi saya kalau bilang anjing ya enggak apa-apa. Anjing juga dapat remah-remah sembuh kok. Artinya gini, ya ampun nih orang imannya luar biasa. Tapi belas kasihan ini betul enggak? Kalau dia bisa saklek gini, ya udah saya datang kepada orang Israel, non Israel saya nggak mau tolong. Kalau dia saklek dengan itu, nggak mungkin tertolong orang Syro-Fenisia. Tapi karena belas kasihan itu menyebabkan virus yang orang Israel juga, non Israel juga dikasih, betul nggak? Wah, luar biasa saudara sekalian. Luar biasa. Ini yang Tuhan inginkan saudara sekalian, buat kita saudara sekalian. Sehingga, jadi ini membuat gini, daya magnet seperti urapan yang membuat mereka mengalami kuasa Tuhan. Jadi ini bukan saya, tapi saya menjadi penghubung antara mereka dengan Tuhan karena saya memiliki kasih Kristus. Iya. Sehingga mari kita baca, saya jelaskan lagi ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna.
Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Dia bilang gini, saudara, ya semuanya akan berakhir, nubuat berakhir, bahasa roh akan berakhir. Tapi kasih tidak pernah berakhir, saudara. Nah, Tuhan ingin kita memahami dalam sekali hal ini, saudara sekali. Iya. Apa kedalaman apa? Kedalaman daripada sebuah di mana saya ada karena pertama kali Allah mengasihi saya. Karena Allah mengasihi saya lah, saya bisa mengasihi orang lain. Karena Allah menebus saya lah, saya ingin orang lain ditebus oleh Tuhan. Karena Allah mengampuni saya lah, saya ingin orang lain diampuni. Karena Allah yang memberkati saya lah, saya ingin orang lain diberkati. Karena Allah mengangkat saya dari dosa lah, saya ingin orang lain diangkat oleh Tuhan dosa mereka. Karena Allah menyembuhkan saya lah, maka sadar sekali orang lain juga mengalami kesembuhan yang sama, bahkan lebih daripada saya. Inilah gerakan yang pertama. Inilah gerakan pertama. Sama. Suami istri juga demikian. Kalau nggak digerakkan sebuah kasih, repot, betul nggak? Dalam pelayan juga demikian. Menjangkau jiwa-jiwa juga repot kalau kita tidak dikuasai oleh kasih. Iya. Saya mau bagi kesaksian. Kenapa kadangkala jiwa-jiwa itu tidak terlayani? Bukankah mereka tidak lapar, haus? Mereka lapar kok. Cuma masalahnya gereja, saya pribadi. Jadi ada satu orang di tempat saya kerja, dia kalau ngantor itu pakai celana gantung gitu loh. Saudara bayangkan, saudara naik pesawat atau naik apalah gitu ya, terus ketemu dengan orang yang modelnya, yang jidatnya itu hitam gitu loh. Sudah pikir, resek nih orang, betul nggak? Bukan gini, tapi kalau namamu kamu siapa? Nama saya Markus. Wah, di PI-nya mudah nih, kayaknya rada-rada Kristen, betul nggak? Namamu siapa? Maria. Wah, ini rada-rada Kristen dikit lah, betul. Dan kita lempeng, betul nggak? Namamu siapa? Iqbal. Udah tahu dari bodoh mana, betul nggak? Jadi kita nilai rasanya udah berbeda, betul nggak? Di sisi lain juga sama. Ketika kau ketemu dengan dia pakai atribut begini, dengan gantung gini, saudara, kayak orang kebanjiran rumahnya, pasti mikir, waduh, ini pasti rajin dan gitu, rajin dia, ya gitulah betul muda. Dan kita nggak respect dengan dia, betul nggak? Pernah suatu ketika saya ke Papua, saya naik pesawat, terus kemudian gini, di sebelah saya gini, aduh orang tuh pakai begitu, alah, kayak orang Farisi bener gitu loh. Dan saya nggak respect gitu loh. Tapi pas pulang, saya ketemu dengan orang Papua, rambutnya keriting gitu, hitam-hitam. Wah, ini mudah nih kayaknya pasti, betul nggak? Bila haleluya. Tapi saya begini, kan salah di pihak saya. Saya mengasihi karena dia latar belakang Papua. Saya yakin dia orang Kristen. Ini bukan orang Kristen. Dan saya nggak bisa mengasihi dia. Terus Tuhan bilang gini, Leo, saya mengasihi Papua. Ini nggak saya mengasihi. Tuhan nggak begitu. Tuhan mengasihi dia, Tuhan mengasihi saya juga. Nah, jadi saya lihat orang ini kakinya gantung. Hari Jumat, ya kita tuh kan tetap pakai seragam batik. Dia nggak pakai seragam. Dia pakai baju dia muda segitu. Terus materi, ini memang perusahaan bapakmu tak? Dongkol, saya kesel dengan dia. Satu ketika datang ke saya, Pak, apa kabarnya? Baik gitu loh. Ini Pak, kita sudah puasa nih. Tapi tolong ya semua pada tumbang. Tinggal 4 orang belum tumbang. Betul, nggak ada urusan dengan saya lah, betul nggak? Puasa aja. Ngapain kamu datang ke saya, betul nggak? Saya sudah membentengi karena kasih saya nggak ada pada dia. Karena atribut yang dia punya menyebabkan ada ini orang gitu loh. Pasti ngomong juga nanti nggak lurus, debat sana debat sini, betul nggak? Terus kemudian dia bilang gini, Pak, saya mau nanya, Bapak puasa nggak? Saya kalau orang puasa saya puasa gitu loh. Kok bisa? Ya saya puasa bukan untuk masuk surga. Saya puasa karena saya percaya saya punya Yesus gitu loh. Dan gara-gara itulah saya ingin lebih dekat dengan dia, saya berpuasa. Jadi saya udah punya surga. Enak Pak ya. Loh kalau kamu gimana? Saya justru mau ketemu surga. Beda ya kita sebelum gitu loh. Ya udah sampai situ. Besok dia nanya lagi, ngobrol lagi dulu. Pak gini-gini, kalau Kristen gimana? Saya terus terang aja. Dia ngomong teng. Nggak respect tuh saya. Karena saya pikir bahwa dia motivasinya nggak bener. Sampai kali terakhir kan kalau udah puasa kan mau libur ya. Pas mau libur, Pak mau nanya, bener nggak Isa Al-Masih itu Tuhan? Oh ya bener. Tuh, bener gitu. Bukan gini. Oh ya bener. Saya ceritain ke ya bener. Jadi saudara tahu lah modelnya saya gimana ya. Udah ketusnya minta ampun gitu. Terus saya selesai. Terus kemudian gini, Pak tolong jelasin. Saya jelasin panjang lebar. Tapi saya nggak punya belas kasihan. Saya hanya gini.
curiga bener saya dengan orang ini. Kayaknya ngetes aja. Pokoknya curiga. Terus kemudian gini, ya sudah gini aja, kalau kamu mau cari Tuhan, kamu doa aja gitu loh. Terus kemudian akhirnya, liburlah semuanya. Libur, terus kemudian pas masuk kerja, datang ke saya. Nah pas datang ngobrol gini, Pak, saya sudah yakin yang Bapak ceritakan itu benar. Dia bilang tuh, apanya yang benar? Saya bilang gitu loh. Iya, tentang Isa Al-Masih. Oh ya, terus apa? Hubungannya apa gitu loh. Ya pokoknya saya semakin yakin. Bapak bisa jelaskan. Enggak lah, saya nggak punya waktu. Pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah, Tuhan bilang kepada saya, Leo, dia tuh mau dengar Injil, mau percaya. Kamu yang menghalanginya. Lah kamu amal Tuhan kok. Wah, saya datang kepada Tuhan, jamaah saya lewat. Ternyata saudara, saya tidak mengasihi dia. Karena ada banyak hal yang terjadi dalam hidup dia, atribut-atribut, model karakternya, suka ngelawan, nggak mau nunduk dengan aturan perusahaan. Itu menurut saya dongkol, sebel. Tapi kalau ada orang ini, walaupun dia nggak hebat, nggak pinter, tapi dia sederhana, tapi dia bilang ini, Pak, caranya bener tuh, saya agak respect dengan dia. Ini saya nggak respect, saudara. Akhirnya saya bilang, Tuhan, dia nggak salah, aku yang salah. Saya bilang, Tuhan, beri aku belas kasihan. Karena tanpa belas kasihan itu, kalaupun aku memberitakan ini kepada dia, tidak ada artinya. Tahu Tuhan bilang kepada saya, tahu nggak Leo, kamu itu diselamatkan karena aku mengasihi engkau. Engkau orang baik, orang jahat, aku mengasihi engkau. Terhadap dia juga aku mengasihi dia. Oh gitu. Setelah saya dipulihkan sama Tuhan, dilawat sama Tuhan, ada belas kasihan. Dan pagi-pagi sampai di kantor, saya nggak nemu yang lain dan sebagainya. Saya panggil dia. Saya bilang, Pak, ke ruangan saya mau ngobrol. Saya bilang ini, saya minta maaf. Karena saya kesel lihat kamu begini. Tapi dia jawabannya beda. Dia bilang nih, Pak, saya yakin Isa Al-Masih itu Tuhan. Berarti saya dari mana dia yakinnya betul? Dari mana ceritanya betul kan? Karena ketika sebelum liburan, saya benar-benar dia sembahyang doa. Bener nggak Isa Al-Masih itu Tuhan? Bener nggak dia Tuhan? Dan dia bilang, saya punya keyakinan bahwa Isa Al-Masih Tuhan. Terus dia bilang, maksud kamu setelah kita ngobrol, Bapak nggak usah panjang lebar. Gimana ceritanya supaya Isa Al-Masih itu saya punya? Ngomongnya sederhana sekali. Dan ketika demikian, saya nyambut dong, betul nggak? Kenapa saya nyambut? Karena hati sudah beres. Coba hati nggak beres. Jangan-jangan nanti kalau masuk gereja dibakar lagi. Pikiran saya itu udah ngeras banget tuh. Dan Tuhan pulihkan dia dan selamatkan dia. Dan saya percaya itulah yang Tuhan ingin dalam diri kita, menggerakkan kita. Udah selesai, saya tanya, kenapa Bapak kok bisa mengalami? Iya Pak, saya itu di persimpangan jalan gara-gara Bapak bilang, dengan puasanya saya masih mau cari surga. Kalau Bapak sudah, kok bisa gitu loh. Lah kalau ada yang mudah, kenapa susah? Cari yang susah. Dan akhirnya dia percaya sama Tuhan. Dan itu semata-mata terjadi, bukan persoalan dia, persoalan saya. Saya dipulihkan karena saya memiliki belas kasihan. Dari apa? Dari hal-hal yang menghambat saya untuk mengasihi dia, dicabut semuanya. Dan ketika dicabut semuanya, maka kasih Allah yang dalam diri saya itu mengalir seperti belas kasihan. Itu sebabnya dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam dirinya, dari dalam hatinya, akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus. Tapi waktu Yesus berkata dalam Yohanes pasal 7, Yesus belum dimuliakan, sehingga Roh Kudus belum datang. Berarti ketika kita lahir baru dan hidup di dalam kasih, Alkitab katakan, dari dalam dirimu akan mengalir aliran air hidup. Yohanes pasal 7. Yohanes paling pasal 4 lebih keren lagi tuh. Dia bilang, maka dalam dirimu akan membual aliran kehidupan sampai kepada hidup yang kekal.
Dan itu stop dan berhenti ketika kasih kita kepada orang lain. Karena banyak hal yang terjadi. Stop. Sehingga akhirnya memang Kristus tinggal dalam diri kita. Tapi dia gak bisa mengalir. Mampet. Di mana mampetnya? Di pikiran kita. Di mana mampetnya? Di perasaan kita. Nah ketika di perasaan kita terganggu, kita gak bisa ngomong sama orang lain. Mampet. Gak ngalir sekali. Kita bisa ngomong soal kasih. Kita bisa berdebat soal kasih. Kita bisa diskusi tentang kasih. Tapi tetap mampet. Kenapa mampet? Karena pikiran perasaan kita yang membuat mampet. Jadi gak mengalir sekali. Tetapi kalau pikiran perasaan kita yang mampu itu dibersihkan sama Tuhan, dia akan mengalir seperti aliran air hidup. Nah, ketika mengalirkan air hidup, itu menjamah banyak orang, menyembuhkan, memulihkan. Bahkan itu yang menyebabkan, baru saya ngerti kenapa perempuan sakit perdarahan tidak. Dia datang kepada Yesus, asal ku jamah saja coba Yesus, pasti ku sembuh. Saya mau tanya, emang dia sudah kenalan dengan Yesus gitu? Emang udah tahu? Enggak, dia pasti dengar. Tetapi dari pribadi Yesus itu mengalir yang namanya kasih yang sempurna. Menjamah, menutupi dia, belenggunya dilepaskan. Sehingga dia bilang, asal ku jamah saja jubah Yesus, pasti aku sembuh. Nah, Tuhan ingin supaya keberadaan gereja Tuhan dipenuhi oleh kasih itu sekali. Sehingga ketika kita berjalan, kita bekerja, melakukan banyak hal, itu ada aliran-aliran air kasih yang luar biasa. Dan itulah yang menyelamatkan banyak orang. Itu yang memulihkan banyak orang. Ada amin sekali. Sehingga, mari kita lihat ayat yang keempat. Saya dulu bacakan Pak. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Saya bacakan dalam terjemahan yang lain. Kasih itu sangat sabar. Dan baik hati. Tidak pernah cemburu. Atau iri hati. Tidak pernah sombong. Atau tinggi hati. Ya ampun. Tidak pernah. Saya pernah. Ini firman Allah yang hidup terjemahan. Dia bilang tidak pernah. Wih, sangat sabar. Saya sudah sabar, tapi dia harus sangat sabar. Dari mana sabar tidak sabar itu? Ketika orang baik dengan saya sabar. Ketika orang menyegelkan susah sabar, betul nggak? Iya, pasti berubah. Sekarang saudara baca ayat yang kelima. 1, 2, 3 bersama. Iya. Iya, terjemahan lain. Tidak pernah angkuh. Tidak pernah lagi, saudara. Mementingkan diri sendiri atau kasar. Saya kadang-kadang sering kasar kata-kata saya. Iya. Kasih tidak ingin menang sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak mudah tersinggung. Ada di antara saudara yang sudah mudah tersinggung? Perasaannya halus gitu. Ya kalau tadi itu misalnya kalau tidak pemarah itu sumbunya pendek. Cepet, ya meledak gitu loh. Di sini dikatakan bahwa dia bilang kasih itu tidak mudah tersinggung. Kasih itu tidak menaruh dendam dan tidak memperhatikan kesalahan orang lain. Kalau dikatakan dalam 1 Korintus 5 ayat 3 dalam terjemahan biasa, dikatakan ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan lain. Kita bingung, gimana sih cara menyimpan kesalahan orang lain, betul nggak? Tapi di sini dikatakan terjemahan lain ini dikatakan bahwa kasih itu tidak menaruh dendam, tidak memperhatikan kesalahan orang lain. Ternyata tidak menyimpan kesalahan dosa orang lain itu tidak memperhatikan kesalahan. Dan secara manusia selalu orang cari kesalahan orang lain, betul nggak? Iya, kesalahan yang dicari, nggak pernah kelebihan yang dilihat, nggak pernah kebaikannya dilihat. Dia baik, satu ketika dia nggak baik gitu loh. Yang baiknya di awal tuh habisnya ceritanya nggak ada cerita lagi sekali. Hanya gara-gara satu kesalahan, paham ya? Tapi
terjemahan ini dikatakan bahwa terjemahan ini mengatakan bahwa dikatakan bahwa kasih tidak menaruh dendam dan tidak memperhatikan kesalahan orang lain. Wow, bilang keren gitu. Keren. Istri-istri suka nggak ngeliat kesalahan suamimu? Bukan lihat, inget gitu. Ayo lihat kiri, lihat kanan gitu loh. Jangan lihat saya, lihat kiri kanan aja. Betul nggak? Ternyata, sungguh nyata sekali. Ternyata suami saya itu pelit rupanya. Saya pikir gak pelit, ternyata pelit. Bilang haleluya aja, gak ada hubungan. Jangan tegang. Ya, betul nggak? Saya pikir suami itu malaikat. Ternyata separuh malaikat juga kaget. Iya, sehingga hanya nuntut kan? Istri nuntut suami, bukan gimana caranya suaminya optimal sehingga ditolong, betul nggak? Nuntut. Suami juga begitu, nuntut istrinya, saling menuntut. Tapi kasih yang sempurna, memang lagunya enak sebetulnya, prakteknya nggak enak sebetulnya. Iya kan? Ya, jadi kasih itu nggak menuntut, kasih itu lebih ya, biar saya rugi nggak apa-apa, dia untung nggak apa-apa. Tapi kan seru sekali nggak bisa begitu. Kasih yang dipraktekkan banyak anak Tuhan lah, mau untung, mau dianya sendiri, nuntut orang lain, nggak bisa demikian. Sehingga sekalian bahwa ya akhirnya apa? Ya memang kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan kalau terjemahan lain dikatakan bahwa kasih itu di ayat 5 kasih itu tidak memperhatikan kesalahan orang lain. Jangankan nyimpen, memperhatikan juga jangan gitu. Haleluya. Dan memang kecenderungan manusia yang memperhatikan. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Saya baca di terjemahan yang lain. Kasih tidak gemar akan ketidakadilan, tetapi bersukacita bila mana kebenaran menang. Ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Terjemahan yang lain, ya saya bacakan. Kalau saudara mengasihi seseorang, saudara akan tetap setia kepadanya. Haleluya. Saudara kalau punya masalah orang lain, jaga jarak nggak? Misalnya saudara teman dengan si A, deket banget, terus tiba-tiba ada kesalahan, kan jaga jarak, betul nggak? Padahal jaga jarak tuh gara-gara COVID tuh. Dengan Tuhan nggak boleh jaga jarak, betul nggak? Tapi dikatakan bahwa gara-gara kesel dengan orang lain, tidak boleh jaga jarak. Dan akhirnya jadi bener gini, 1, 2, 3, 4, 5, gue jaga jarak dengan dia. Resek tuh orangnya. Kalau ini saya deket. Loh, saya mau nanya, dari mana kebenarannya kau dapetin itu? Ada kali kita mengatakan, saudara-saudara, kalau ada saudaramu lemah, modelnya nggak mau berubah gini, jaga jarak ya, karena itu bisa menghamil. Nggak begitu, betul nggak? Tapi tetap kasih yang sempurna, merangkul dia, memeluk dia. Dosanya kita nggak suka, tapi orangnya kita suka. Betul, karena orang itu ditebus darah Kristus. Kelakuan yang tidak, ini enggak. Kita kelakuan yang nggak suka, termasuk orang yang kita nggak suka. Siapa yang ngajar? Karena pola pikir yang salah. Itu sebabnya kasih itu harus mengalir, tapi nggak ngalir. Kenapa? Karena di pola pikir kita jadi ada sumbatan sekarang. Itu dibereskan. Dari mana cara memberesannya? Dari kita ketahui firman Tuhan, sehingga ada hal-hal yang, ya contoh lah misalnya gini. Misalnya, pikiran saudara punya pikiran gini. Batak tuh keras. Menyebalkan. Nggak, konotasi gitu nggak? Orang Jawa lembut. Ya, orangnya apa ya, enak lah dia ngobrol. Terus orang Batak tuh keras minta ampun. Nah, itu kan diubah, betul nggak?
Makanya Paulus bilang tegas, saya yang kasih tahu, kamu itu dulu jauh, kamu deket, sekarang deketin gitu loh. Non Yahudi merasa dia deket dengan non Yahudi merasa jauh dari Tuhan karena nggak punya hukum Taurat dan sunat. Orang Israel sombongnya minta ampun, deket dengan Tuhan, punya Taurat dan punya sunat. Diketemuin dalam satu ibadah. Yang orang-orang Yahudi kata, kami dekat dengan Tuhan, punya sunat dan kemudian punya hukum Taurat. Kalian itu orang kafir, belum kenal Tuhan. Kalian nggak punya hukum Taurat, kalian juga tidak punya yang namanya sunat, kira-kira demikian. Ketemu, ribut. Makanya gini, gereja mana? Oh, Batak, memang begitu. Ribut, oh Batak. Iya kan, karena kita masih punya konotasi, belum dimerdekakan. Dari pikiran kita bahwa sebetulnya tanpa disadari masuk sebuah ibadah, budaya masih ngikut. Iya, pokoknya orang timur keras. Keras, hidupnya memang keras. Orang timur semua keras. Timur dengan barat, ujung sana keras tuh. Batak keras, Ambonnya keras, NTT ya keras, Papua ya keras semuanya. Sehingga akhirnya seru sekali, tanpa disadari, kasih kita kepada orang lain karena sebuah budaya yang mengajar kepada kita bahwa suku ini keras, kita nggak bisa lempeng. Saudara. Tapi kalaupun suku itu keras, sekeras apapun, saudara. Orang bilang orang Batak tuh makan orang gitu ya, terserah lah. Tapi di dalam Kristus dia nggak boleh lagi bawa budaya Batak, dia nggak boleh lagi bawa budaya Ambon, Papua. Dia nggak lagi bawa budaya orang Jawa, dia bawa budaya Kristus. Ya saling merangkul, betul nggak? Saling mengasihi satu dengan yang lain. Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Iya kan? Ya sama juga misalnya kita kadang-kadang lihat, ih itu orangnya tuh keras nih kayaknya. Kalau jadi jemaat keras, orangnya bertatu, badannya besar, lagi ngeri gitu loh. Tapi ada orang yang natures, yang baik, oh ini kayaknya ini jemaat yang baik. Belum tentu, betul nggak? Nah, jadi karena kenapa? Karena kasih yang kita lihat dari luar. Kalau Tuhan tidak melihat dari luar, dia bilang, aku melihat hati. Itulah yang dialami oleh Samuel ketika mengurapi Daud. Daud itu kemerah-merahan, gak ada apa-apanya. Tapi kakak-kakaknya tuh orangnya kekar, kemudian bisa berperan. Dia bilang, kayaknya dipilih sama Tuhan. Iya, aku tidak melihat luar dari kasih dia, tapi aku dalam kasihnya dia. Sehingga Samuel tidak terkecoh lagi, saudara sekalian. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, Tuhan ingin sekali kita hidup di dalam kasih. Dan tapi karena dia bertumbuh, kita baca ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Ketika aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang sama-sama. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan sempurna, dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri kenal. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Maksudnya, kamu berjalan dengan iman, tidak cukup. Kamu berjalan dengan pengharapan, tidak cukup. Kamu harus berjalan dengan kasih. Tiga-tiganya kekal, tetapi yang paling besar diantaranya adalah kasih. Oleh karena itu ketika saya berjalan seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak gak apa-apa. Tapi jangan sampai engkau lama ikut Tuhan, tapi pikiranmu tetap kanak-kanak. Terjemahan lain saya ingin bacakan. Ini saya lebih setuju. Ya, ayat yang ke-10. Ayat 9. Sekarang ini pengetahuan kita sangat terbatas. Kalaupun kita memiliki karunia-karunia istimewa dan khotbah yang paling berbakat pun sangat jauh dari sempurna. Tetapi pada waktu kita dijadikan sempurna, maka karunia-karunia istimewa yang tidak sempurna ini tidak akan diperlukan lagi dan akan lenyap. Jelasnya begini, ketika saya masih kanak-kanak, saya berkata-kata dan berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi sesudah menjadi dewasa, pikiran saya berkembang melampaui masa kanak-kanak saya. Dan sekarang segala hal yang kekanak-kanakan sudah saya tinggalkan. Demikian juga sekarang ini hanya sedikit yang kita lihat dan kita pahami tentang Allah. Seolah-olah kita sedang melihat gambarannya yang samar-samar pada cermin. Tetapi nanti kita akan berhadapan muka dengan Allah dalam kesempurnaannya. Yang
saya ketahui sekarang kelihatan kabur dan samar-samar, tetapi nanti saya akan dapat melihat segala hal dengan jelas, sama jelasnya seperti Allah pada saat ini melihat ke dalam hati saya. Ada 3 hal yang kekal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang terbesar dari ketiganya ialah kasih. Inilah yang Tuhan ingin kita hidupi saudara, sehingga digerakkan dengan sebuah kasih, maka ada aliran belas kasihan, menolong orang, berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, melayani, ya, termasuk orang-orang yang kita layani yang memang menyebalkan kita nggak suka dengan dia, tetapi akhirnya itu akan melampaui keterbatasan kita karena kasih yang sempurna kita miliki. Maksudnya apa? Kasih kita kepada Tuhan diawali daripada Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Karena Tuhan terlebih dulu mengasihi saya bisa mengasihi orang lain. Dan keintiman kita dengan Tuhan membuat kasih Allah semakin sempurna buat kita. Karena pengenalan kita bukan hanya 1/4, 2/4 atau 3/4, tapi penuh kasih yang sempurna kita kenal. Dan dengan kasih yang sempurna itulah kita melayani banyak orang dengan belas kasihan yang sempurna. Sehingga nanti kalau kita berdoa, bahkan contoh ya, kalau kita berdoa dengan orang yang belum kenal Tuhan ya kita berdoa, kita tahu ada kesalahan dia, repot betul nggak? Misalnya contoh, satu ketika di kantor saya tanya, ayo kita berdoa untuk ini, untuk orang-orang yang kena bencana dan sebagainya. Ya. Terus dia bilang ini, ya saya mau sih berdoa, tapi harusnya tuh mereka mikir dong gitu. Mau doa nih, tapi dikritik dulu orang gitu. Yuk kita berdoa. Ya nggak ada belas kasihan lah betul. Kita berdoa untuk ada yang seorang pemimpin yang sekarang yang ribut. Kita mau doa, tapi kita kesal dengan kelakuannya. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan itu akan terjadi penjebolan hanya ketika itulah Tuhan, biarlah kasih-Mu yang sempurna menjamah aku. Setelah kita berdoa demikian, muncul yang kedua, belas kasihan akan mengalir. Yang ketiga, belas kasihan itu membuat kita berdoa, menjamah mereka dan membuat mereka bertobat, percaya kepada Tuhan. Ada amin saudara sekalian? Ada amin saudara sekalian? Dimulai dari mana? Dimulai dengan saudara seiman. Ya, di tengah-tengah pandemi virus corona ini, saling bertolong-tolongan, saling berbuat baik, saling mendoakan, saling membangun satu dengan yang lain. Ya, sehingga terang itu bercahaya, saking bercahayanya bangsa-bangsa dalam kegelapan akan datang kepada Tuhan. Saya punya keyakinan kuat, masa ke depan 2021, orang nubuat apapun tentang COVID, orang punya nubuat tentang apapun tentang penderitaan yang terjadi, tetapi saya percaya bahwa di sisi yang lain bangsa-bangsa akan datang ke rumah Tuhan. Di sisi yang lain yang paling tepat sekali, ada perlindungan, ada penjagaan, ada penyertaan, ada pengurapan, ya, ada berkat yang melimpah di tengah-tengah gereja Tuhan. Justru itu membuat jadi sinarnya terang sekali. Saking terangnya, gelap itu nggak usah kita terangi, saudara. Gelap itu menjadi merasa resek ngelihat kita, karena terang itu akan menerangi mereka. Ada amin saudara. Mari kita bangkit untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, karena itulah kerinduan Tuhan. Sehingga kali yang terakhir, yang paling luar biasa, berkat Tuhan akan mengalir buat kita. Mari kita sembah.